Ya 98 itu ya bukan belokan sejarah sih, ya ganti aja itu. Orang-orangnya juga itu-itu aja gitu. Loh ya sama. Loh sama yang namanya revolusi tadi Mbak tadi itu ya. Revolusi gitu ya. Digerakkan oleh elit politik. Yang bergerak rakyat. Begitu jatuh rakyat macul maneh. Loh, yang ganti pemimpin ya elit-elit lagi gitu. Loh itu di mana-mana begitu. People power tahun itu 85 itu siapa namanya? Tetangga kita itu. Siapa? Filipina. Cory Aquino mendadak jadi presiden. Yang berkuasa siapa? Cory, bukan. Teman-temannya Marcos. Ya, ada Juan Ponce Enrile, Fidel Ramos, itu tentara kabeh gitu. Tahun 89 terjadi di Rumania. Nicola Ceausescu, 41 tahun, jatuh. Gitu. Negara komunis jatuh, jadi negara republik. Yang jadi presiden siapa? Lah, konconya Ceausescu. Sama orang-orangnya itu. Lah yang teriak-teriak Timo Sara kemana? Ya pulang lagi macul. Gitu. Ya sama dengan Karl Marx ya. Perjuangan kelas. Dia mana pernah orang dia nulis buku nganggur. Loh, ya itu yang disebutkan oleh Jared Diamond itu. Ya, Jared Diamond itu di bukunya Jared Diamond itu menyebutkan yang namanya kleptokrasi. Kleptokrasi mana? Yang namanya mengalirnya harta dari orang yang bekerja ke orang yang nganggur. Kepala suku ngapain? Nganggur. Sing macul sapa? Petani. Yang beternak siapa? Peternak. Nanti kalau bagian paling banyak dapat, lo kepala suku. Ya, lo. Lah, justru itu yang membuat peradaban itu ada. Kenapa? Banyak orang nganggur bisa mikir. Lahirnya filsafat. Ya, loh. Kalau nggak nganggur, ngapain? Plato itu nganggur loh. Lah mbok pikir Plato itu isu-isu macul, ya ndak gitu. Pemikir-pemikir itu orang nganggur. Loh kalau nggak nganggur ya nggak punya kemewahan untuk mikir. Tapi bayaran mikir itu lebih mahal daripada petani. Gitu. Terus tukang catat pajak gitu. Ya, loh itu mereka itu lahir yang namanya spesialisasi baru yang beda dengan petani tadi. Petani akhirnya duit yang mengalir itu gitu ya. Dulu sebelum ada pertanian, gua ada perang itu nggak ada. Gitu. Kalau ada kelompok pemburu pengumpul, di kedatangan kelompok yang lebih besar, mereka minggir. Nah dunia masih luas. Gitu. Wah nyari di mana. Tapi begitu kita punya pertanian, diserang desa tetangga, kita harus mati-matian mempertahankan. Lah muncul kasta baru namanya tentara. Lu tentara ini belum tentu 10 tahun sekali perangnya. Gitu. Ya petentang-petenteng aja bawa pedang kemana-mana gitu ya. Lu bayarannya lebih banyak dari yang macul tadi itu. Lu tapi justru ini yang menimbulkan yang namanya peradaban. Alat perang baru. Perang itu adalah memutar roda ekonomi lo perang itu. Lo perang itu memutar roda ekonomi. Ada yang namanya memproduksi alat perang. Lah perasamu memproduksi alat perang gratis? Ya enggak lah. Ada sponsornya ya. Nah itu ada pimpronya. Pimpronya terus disubkan lagi gitu. Ya, perang itu memutar roda ekonomi. Lah logistik itu kan membayar juga gitu. Ya. Perang dingin. Amerika melawan Soviet. Wah, hampir tiap bulan ada pesawat baru. Beneran itu. Zaman segitu ya, membaca waktu itu ada majalah angkasa. Wah, majalah angkasa itu kita tahu. Soviet punya senjata baru apa, Amerika punya senjata baru apa gitu. Nah, waktu itu ya. Wah, lah setelah perang dingin selesai, Amerika juga punya itu aja. F-16 nggak berubah-berubah ya, paling banter F-35. Soviet ya itu aja. Gitu. Udah nggak ada lagi balapan di luar angkasa, nggak ada. Gitu.
Nah, itu juga mempercepat perputaran roda ekonomi. Dunia baik-baik saja, ya baik-baik saja. Yang mati ya ada sih, mati. Tapi sejak Perang Dunia Kedua, tidak banyak lagi orang mati karena perang. Perang Dunia Kedua itu korbannya berapa? 60 juta. 60 juta. Perang Dunia Pertama yang mati berapa? Ya 60 juga. Tapi lebih banyak yang mati karena pandemi. Loh itu bareng pandemi itu. Pandemi itu bareng. Loh, pandemi itu menelan sepertiga penduduk dunia. Banyak loh, sepertiga penduduk dunia itu. Kalau seandainya sekarang, sepertiga itu 3 miliar. Bayangin 3 miliar kan keleleran itu. Di semua kuburan nggak cukup ya. Loh iya itu. Jadi pandemi kali ini korbannya berapa? Nggak sampai 0,1%. Nggak sampai. Ya, nggak sampai. 6 juta dari 8 miliar orang. Nggak sampai 0,1%. Nggak sampai 0,1%. Ini adalah, pandemi kali ini adalah bisa disebut sebagai prestasi manusia melawan pandemi. Ya, Black Death abad ke-14 itu 1337 sampai 1346. Ini lho gaya apa diapalno? Ya gaya apa lah ya apal. Tapi itu menelan 2/3 penduduk Eropa mati. Ya, itu. Nah, sekarang tapi ya ada loh yang anti vaksin itu ada. Dari dulu ada gitu. Kalau zamannya Orde Baru anti vaksin, dicakup sama yang namanya Babinsa, sadu itu gitu ya. Lu iya itu vaksin. Gitu. Nah, tapi sekarang bagaimanapun juga kita bisa melawan yang namanya infeksi. Jadi sekarang infeksi itu bukan lagi musuhnya manusia. Mati karena perang sudah enggak ada. Mati karena infeksi enggak ada. Mati karena kelaparan juga tidak ada. Orang kelaparan ada tapi enggak mati. Kalau dulu itu kelaparan karena enggak ada makanan. Kalau sekarang orang Yaman itu kelaparan karena diblokade orang Arab Saudi. Bukan karena kekurangan makan. Ada yang kelaparan tapi enggak mati. Jadi di bukunya Yuval Noah Harari yang kedua, Homo Deus itu, dia mengatakan, ya sekarang agendanya manusia sudah berbeda. Kalau dulu melawan 3 musuh utama, sekarang bukan itu agendanya manusia. Agenda manusia sekarang adalah mengejar kebahagiaan, seperti doanya Pak Willy tadi, ya, supaya, lo iya, itu Indonesia makin bahagia. Iya sekarang sejahtera, Kak. Bisa nggak orang sejahtera tapi nggak bahagia? Jawabannya bisa. Sampean bahagia enggak? Ayo munio bahagia ngono. Tak ketak temenan gitu. Luwung kita itu melorot lagi. Tahun lalu kita sudah naik peringkat dari 84 ke 80. Melorot lagi 83 sekarang. Ya udah, tapi ya lumayan lah ya naik 1. Kebahagiaan itu berbeda dengan kegembiraan. Ya, kalau sampean makan bakmi terus seneng, itu bukan bahagia, gembira. Ya. Jadi jangan sekali-sekali lah. Sekarang jangan sekali-sekali motret bakmi terus upload di YouTube atau di Twitter atau di mana? Di TikTok terus kemudian bahagia itu sederhana. Iku seneng. Bahagia itu gini. Bahagia itu interaksi antara lebih dari 2 individu. Itu bahagia. Entah manusia sama manusia, manusia sama kucing, sama asuh. Loh itu kebahagiaan itu. Contohnya. Indeks kebahagiaan. Indeks kebahagiaan itu pertanyaan yang ditanyakan sama
ke orang Finlandia dengan orang Indonesia itu sama indeks kebahagiaan. Indeks kebahagiaannya apa misalnya tanya? Pertanyaannya, apakah kamu itu merasa kalau kamu sakit itu negaramu peduli? Orang Indonesia jawabnya apa? Hah? Negaramu peduli kalau kamu sakit? Tapi kalau ini ditanyakan ke orang Finlandia, 100% orang Finlandia jawabnya, iya. Ya. Orang Finlandia lagi ditanya, kalau jam 12 malam, kamu punya anak perempuan umur 16 tahun jam 12 malam belum pulang, kamu panik enggak? Kalau di sini jawabannya, orang Jepang, no, enggak panik. Kenapa? Mereka tahu anaknya akan diperlakukan dengan baik oleh komunitas. Orang Jepang lagi ditanya, kalau kamu ke handphonemu ketinggalan di mall, kamu ingat di rumah, kamu panik enggak? Orang Jepang jawabnya, enggak. Di Indonesia, jangankan ketinggalan di mall, ketinggalan di rumah itu kamu panik. Takut dibuka sama istrinya. Loh, jangankan ketinggalan di mall, ketinggalan di rumah itu lo panik. Balik mana? Wah. Habis itu, panjang ceritanya. Kenapa? Karena salah satu jawabannya adalah karena kita tidak menghargai privasi. Perempuan merasa suaminya nggak perlu punya privasi sama aku. Gitu. Jadi beda enggak? Jadi wajar enggak kalau orang Finlandia itu lebih bahagia? Lah ya wajar itu. Nah, Pak Willy tadi itu berdoa gitu ya. Saya juga termasuk orang yang enggak percaya ya dengan doa. Loh, bermanfaat, iya bermanfaat. Doa itu bermanfaat. Doa itu bermanfaat. Salah satunya adalah kalau kita mendoakan orang, kita itu akan merasa berkontribusi tanpa melakukan apapun. Itu. Anaknya berangkat sekolah, yo ulangan tak dongakno iso le. Terus anaknya bisa loh, memang karena belajar bukan karena doamu gitu ya. Ya, itu. Tapi jadi kita mendoakan itu kita merasa berkontribusi tanpa melakukan sesuatu lah itu. Untuk bermanfaat jadi untuk kita bukan untuk yang didoain, bukan. Jadi ada doanya manfaat. Tapi kalau kita misalkan Pak Willy itu berdoa, sekarang obligasinya jatuh pada dia. Loh dia itu wakil rakyat, DPR. Harus membuktikan doanya. Ya, bagaimana kita itu bisa meningkatkan indeks kebahagiaan. Loh, ya. Karena indeks kebahagiaan itu ada ukurannya kok. Gitu ya. Ada ukurannya. Nah itu ada Mbak Ria ini salah satu yang pokoknya variabel-variabelnya dinaikkan aja. Gitu ya. Dinaikkan aja itu kita akan naik indeks kebahagiaannya. Jadi orang Jogja ini bahagia suatu saat kalau misalkan handphone ketinggalan di Malioboro 8 jam kemudian tetap ada di situ. Nah itu berarti orang Jogja sudah bahagia. Itu. Karena itu salah satu bentuk indeks kebahagiaan. Nah sekarang pertanyaannya juga, kalau kita itu indeks kebahagiaan kita itu urutan 83 dari 141 negara yang disurvei. Apakah Indonesia baik-baik saja? Baik-baik saja Indonesia, orangnya aja yang nggak bahagia. Sekali lagi, saya tidak pernah mengatakan Jepang itu lebih baik dari Indonesia. No. Finlandia juga tidak lebih bagus dari Indonesia. Ya, cuma beda aja. Bedanya apa? Jepang tertib, Indonesia enggak. Itu bedanya. Bedanya lagi apa? Finlandia bahagia, Indonesia enggak. Itu beda. Tapi apakah bahagia lebih bagus? Enggak. Cuma beda. Bahagia dan tidak bahagia gitu. Lu kenapa kok enggak lebih bagus? Itu wedus enggak bahagia ya hidup jutaan tahun enggak apa-apa gitu. Ya. Tertib. Lu kecoa itu enggak tertib itu 250 juta tahun bertahan lu kecoa ini. Jangan-jangan kalau kita kayak kecoa bisa bertahan lama, enggak tertib gitu. Itu kalau kita melihat dari sudut pandang evolusioner gitu ya. Jadi apakah Indonesia baik-baik saja? Ini sekarang tahun 25 ya. 20 tahun lagi gitu. 100 tahun kita merdeka gitu.
Ya selama ini ya Indonesia ya baik-baik saja sih memang gitu. Indonesia gelap. Loh ya lampune urup no lah. Ngono ya. Oh, gelap oh ya gitu. Indonesia gelap. Terus kemudian kabur aja dulu. Kamu itu mau kabur kemana? Koyok duwe-duwe ae. No, kabur aja lo. Kamu itu lo mau kabur kemana? Gitu. Kayak duwe-duwe ae. Lo kan ini lo ya gak gelap. Gitu. Kamu kabur ke luar negeri kemana? Timor Leste gitu. Nah, ini orang-orang itu ya gitu. Tapi ya memang pada dasarnya kita itu suka dengan narasi gitu ya. Tapi cara otak kita berpikir, sekali lagi otak kita tidak dirancang untuk membedakan salah dan benar. Enggak. Otak kita dirancang untuk mempertahankan kehidupan selama yang kita dimungkinkan gitu ya. Ya, enggak peduli salah atau benar, tapi kalau itu memberikan manfaat kita bisa bertahan, ya udah itu yang dipilih oleh otak kita gitu. Sama dengan yang namanya narasi. Kalian percaya narasi, itu bukan masalah narasi itu benar atau salah. Kalian suka atau tidak sama narasi itu gitu. Gak peduli benar atau salah gitu ya. Gak peduli itu narasi. Coba yang Kristen sama Islam berdebat tentang agama 3 hari 3 malam, pulang yang satu tetap Kristen tetap Islam. Berdebat itu. Wah, ngomong tidak ada itu. Jadi kita percaya berita karena kita ingin percaya. Nah, sekarang yang dikatakan oleh Yuval bahwa yang dengan membanjirnya sumber berita, gitu ya, sumber informasi, kita makin kesulitan membedakan benar dan salah. Ya, sebetulnya tidak, karena kita juga tidak punya kecenderungan untuk membedakan benar dan salah. Kita lebih suka percaya yang mana aja itu. Ya, dulu ya, dulu 5 tahun yang lalu isu cebong dan kampret itu. Ya, yang cebong, berita yang jelek-jelekin kampret, langsung percaya dia. Gitu. Ya, yang kampret juga gitu. Ya, dia bukan masalah ini benar atau salah, enggak, seneng apa enggak. Gitu. Otak kita dirancang seperti itu. Jadi kita juga otak kita tidak dirancang membedakan salah dan benar. Keyakinan yang kita bawa itu dari orang tua kita. Gitu. Ya, coba sampean itu lahir di Mesir gitu ya. 1000 tahun yang lalu. Wah, yakin namanya Osiris itu ada, Amun-Ra, Anubis ada itu. Sekarang kemana? Jadi dongeng. Ya, kenapa? Sudah tidak kompatibel gitu ya. Orang Yunani kuno, orang Romawi kuno, enggak ngerti itu. Petir itu, kilat itu kok bisa terjadi? Lah, dia menciptakan Tuhan yang membuat petir, namanya Zeus. Setelah kita tahu, oh itu awan positif ketemu awan negatif, jadilah kilat. Gitu. Matilah Zeus itu. Ya itu, matilah dia. Gitu. Terus kita enggak ngerti, alam semesta ini terbuat gimana itu? Kita menciptakan Tuhan yang membuat alam. Nah, gitu. Nanti kalau kita tahu, matilah Tuhan itu. Gitu. Kalau kita perlu buat, yang buat lagi lah gampang. Gitu. Ya itu adalah yang terjadi. Tapi berbicara tentang keyakinan, kita tidak diajarkan untuk itu. Ya, otak kita tidak. Kenapa? Yang namanya keyakinan itu tentang, yang namanya agama itu tentang faith, tentang keimanan, sains ini tentang fakta. Dua hal yang berbeda. Ya. Misalkan itu, keyakinan kan beda-beda. Jangan mempertentangkan keyakinan. Saya setuju, karena nggak usah dipertentangkan, sudah bertentangan sendiri. Ya, sudah bertentangan sendiri gitu. Tapi sekali lagi, narasi-narasi ini adalah cara bagaimana kita untuk mengikat yang namanya ikatan kelompok. Indonesia ini dulu nggak ada, kita ada-adain jadi ada beneran gitu. Tapi yang namanya Indonesia, kalau
memakai bahasanya Yuval Noah Harari itu adalah intersubjektif reality yang lebih kuat mengikat ketimbang suku. Ya, suku itu lebih kuat mengikat ketimbang flock, kelompok gitu ya. Nah, chiefdom itu lebih kuat mengikat suku. Misalnya di Jawa ini ada banyak suku, tapi Jawa itu chiefdom. Orang Jawa itu. Mana orang Jawa? Jogja, nih Surabaya itu Jawa semua. Orang Betawi tidak merasa orang Jawa. Tidak tahu dia hidup di pulau mana. Pulang ke Jawa, loh kamu itu loh di mana gitu ya. Ya, ini adalah chiefdom. Jawa itu chiefdom. Ya, bukan suku. Kalau suku itu ya Mataram ini suku. Arek itu ya suku gitu ya. Arek itu Surabaya, arek itu. Mataram itu beda. Karakternya beda. Bahasanya juga beda. Cara mengungkapkan juga beda gitu. Sama-sama, misalnya Misalnya ada anak manjat-manjat gitu. Kalau orang Solo kan le ojo penean wae to. Engko yen tiba mudar we gitu. Kalau orang Surabaya, jancuk, kon ojo penean tiba bongkol lho kon ngono ya. Itu beda. Beda itu, sama itu. Berekspresi juga beda. Beda banget. Misalnya, ini bisa disebut sebagai guyonan, tapi ini terjadi beneran. Kalau ada orang Surabaya atau Malang duduk itu di meja, terus kemudian ada yang jancuk taek gitu ya. Kalau orang Solo zaman dulu enggak bisa. Apa tuh ya kok angkat-angkat gini. Lihat kiri kanan dipegang. Habis itu dicium. Loh, lak rek tenan toh gitu. Ekspresinya beda, meskipun sama-sama chiefdom Jawa. Tapi bayangin, enggak usah lah antara Solo yang Mataram dan Surabaya yang arek itu. Surabaya dan Malang itu kalau kemudian mereka itu sepak bola, Arema ketemu Persebaya, itu mau bunuh-bunuhan. Beneran. Tapi begitu terus kemudian ada ikatan yang lebih besar, ikut PON, nah bersatu mereka. Berantemnya sama Jawa Barat. Wah iya itu berantem. Nah terus kalau kemudian ikut SEA Games, nah berantemnya sama Malaysia. Ya, itu juga gitu, Indonesia itu juga gitu. Indonesia itu ikatan intersubjektif reality. Gitu. Yang kecil diikat yang lebih besar. Keluarga diikat oleh vlog diikat oleh suku. Suku diikat oleh chiefdom tadi, kedatuan. Kedatuan diikat oleh bangsa. Ini Indonesia ini bangsa gitu. Bangsa diikat oleh agama. Loh, perang salib itu yang namanya Inggris sama Romawi itu enggak ada ujungnya perang itu. Dengan satu kata, Yesus perang salib bareng mereka. Melawan orang Arab. Orang Arab juga gitu, orang Mesir sama orang Turki itu musuhan gitu. Begitu ada kalimat ini perang bareng mereka melawan orang-orang kafir gitu. Perang berhenti, perang salib berhenti, perang lagi mereka gitu. Itu ya. Kalau ada ikatan yang lebih kuat gitu. Nah, realita intersubjektif yang lebih kuat dari agama apa? Uang gitu. Ya, orang Tuhannya boleh sama, boleh beda, tapi uang sama. Ya, boleh. Loh, uang itu keyakinan loh. Uang itu keyakinan. Bayangin aja. Ada selembar kertas gambarnya Benjamin Franklin. Berapa itu? $100. Tuh, orang Iran boleh benci sama Amerika. Boleh benci sama Amerika. Boleh aja orang Iran tuh enggak kenal yang namanya Benjamin Franklin itu siapa? Enggak, boleh. Tapi orang Iran yang megang duit kertas yang gambarnya Benjamin Franklin, kalau di Indonesia, dia yakin yang dipegang itu 1.600.000 sekian. Dibawa ke seluruh dunia keyakinannya sama. Keyakinan terhadap Tuhan beda-beda. Keyakinan terhadap uang sama. Gitu. Jadi, kuat mana mengikat antara agama dengan uang? Uang itu. Ya, itu.
Nah, kalau ditanya, kenapa sih uang itu kok kita lebih percaya uang ketimbang keyakinan yang lain? Gini, yang namanya ikatan kelompok itu, misalnya keluarga itu terikat dengan kuat. Anak itu takut dikucilkan oleh keluarganya. Kenapa? Ya takut nggak dapat makan, takut nggak dapat kalori. Masalahnya kita hidup ini cuma rebutan kalori aja. Itu. Kehidupan itu rebutan kalori. Itu. Kita sebagai manusia, untuk melanjutkan kehidupan kita harus mengkonsumsi kalori. Gitu. Dan manusia sebagai binatang, untuk melanjutkan kehidupannya, harus mengambil kehidupan lain. Ya entah ayam, entah bayam. Loh, bayam itu kehidupan loh. Kita makan. Ya seperti binatang-binatang lain. Binatang lain itu juga untuk melanjutkan kehidupan, dia harus mengambil kehidupan lain. Ya beda kalau tumbuh-tumbuhan. Ya. Kalau sampean bisa berfotosintesa, ya nggak usah mangan. Fotosintesa, ngapain? Fotosintesa. Gitu. Mengumpulkan kalori. Gitu. Tetapi sebagai binatang, kita itu harus mengambil kalori. Untuk apa? Menurunkan entropi tadi. Gitu. Jadi keluarga itu adalah ikatan paling kecil supaya semua itu berbagi kalori. Keluarga diikat oleh vlog. Kalau dia dikucilkan oleh vlognya, dia tidak bisa berburu, dia tidak bisa bercocok tanam, dia diembargo, matilah dia itu. Ya gitu. Jadi kebutuhan kita itu adalah untuk melanjutkan kehidupan itu adalah kalori. Nah, uang adalah salah satu alat yang otak kita itu gampang mengkonversikan dengan kalori. Gitu. Kalau kita dulu misalkan zaman pemburu pengumpul belum ada uang, belum ada apa, dilihat itu di lumbung itu gandum ada berapa. Kalau lumbungnya penuh, ini bisa untuk 6 bulan gitu ya. Lumbungnya tinggal separuh, bisa untuk 3 bulan gitu. Sekarang kita nggak perlu. Buka aja ini. Nih, Levin. Nah, ya. Oh, masih bisa hidup 6 bulan. Loh gitu. Jadi otak kita itu dengan gampang mengkonversikan uang ini ke kalori gitu. Makin percaya kita karena itu mengikat paling kuat gitu ya. Loh, pernah setelah masa inkuisisi itu, masa inkuisisi, tahu inkuisisi? Itu loh yang Spanyol itu ya. Inkuisisi itu betul-betul itu. Empat kerajaan menjadi satu, namanya Spanyol, ngusir orang Arab. Ngusir, wah. Kalau nggak mau pindah agama dipersekusi gitu, wah, atau dibunuh. Wah, mengerikan. Sejarah yang namanya inkuisisi itu mengerikan. Masih banyak itu di Spanyol. Nek duwe-duwe rono ndelok. Nek duwe-duwe. Nah, di sana itu ada museum penyiksaan orang-orang Islam. Wah, serem lah itu. Wah, mengerikan.